Selamat datang di channel YouTube Tempe Vlog. Di kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch dari pabrikan Oraimo. Nah, mungkin buat teman-teman udah nggak asing lagi dengan brand Oraimo ini, karena di pasaran udah banyak sekali pertebaran aksesoris untuk HP seperti kabel data, charger, dan juga headset atau TWS dengan brand Oraimo ini. Nah, di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mereview produk smartwatchnya, yaitu seri Oraimo Watch 2. Nah, untuk Oraimo Watch 2 ini mungkin di pasaran untuk saat ini merupakan smartwatch dengan harga yang paling terjangkau yang sudah support GPS atau built-in GPS dengan 4 buah satelit, yaitu GPS, GLONASS, Beidou, dan juga Galileo. Teman-teman bisa dapatkan smartwatch ini dengan harga hanya 500 ribuan di Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Untuk linknya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Pada pembelian yang pertama, teman-teman akan mendapatkan unit smartwatchnya yang sudah terpasang strap silikon. Selanjutnya ada USB charging yang sudah menggunakan sistem magnetik. Dan yang terakhir ada buku panduan singkat. Untuk tampilan smartwatchnya kurang lebih seperti ini. Untuk framenya ini full logam ya, jadi kesan solidnya dapat banget karena bobotnya jadi agak lebih berat dibandingkan dengan smartwatch dengan harga yang sama di kelasnya. Kebanyakan itu masih berbahan plastik. Nah, di bagian samping teman-teman akan menemukan tombol yang berfungsi sebagai akses menu dan juga back to home. Di bagian belakang teman-teman akan menemukan 4 buah sensor dan pin untuk melakukan pengecasan. Nah, untuk strap yang didapatkan dari paket pembelian menggunakan bahan silikon. Untuk silikonnya menurut saya ini agak keras. Terus bagian ujungnya ini masih menggunakan plastik atau PC. Untuk sistem penguncinya menggunakan sistem quick release. Jadi teman-teman yang mau mengganti strapnya ini jadi lebih mudah ya. Tinggal tekan dan udah lepas. Nah, untuk spesifikasi dari smartwatch Oraimo Watch 2 ini menggunakan daya baterai 300 mAh yang diklaim mampu bertahan selama 7 hari penggunaan normal. Untuk pengecasannya saya coba tadi itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai daya terisi penuh dari 0 sampai 100%. Sesuai dengan panduan di sini, sebelum menggunakan harap di charge atau diisi daya ulang terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya bilang di awal video, jam tangan dari Oraimo ini sudah menggunakan GPS dengan 4 buah satelit, yaitu GPS, GLONASS, Beidou, dan Galileo. Jadi buat teman-teman yang sering aktivitas di outdoor itu sangat cocok sekali menggunakan smartwatch ini, karena trek yang akan kita lalui itu bisa terekam tanpa harus koneksi ke HP saat digunakan. Oke, langsung saja kita coba nyalakan dengan klik tahan tombol yang ada di sisi kiri. Nah, setelah memilih bahasa, kita disuruh untuk melakukan unduh aplikasi. Untuk aplikasinya teman-teman bisa mendownload di Play Store, namanya Oraimo Health. Untuk yang pengguna Apple atau iOS juga sama, aplikasinya Oraimo Health yang bisa diperoleh di store. Nah, untuk koneksi kita pilih add device, terus kita pilih Oraimo Watch 2. Nah, di sini sudah ketemu device yang terdekat, kita pilih. Kita tunggu beberapa saat. Dan kita izinkan untuk koneksi. Nah, untuk tampilan defaultnya kurang lebih seperti ini. Untuk layarnya menggunakan layar TFT dengan lebar 1,69 inch dengan kerapatan pixel 240 x 280. Nah, di bagian aplikasi teman-teman juga bisa melakukan download watchface atau melakukan kustomisasi watchface di bagian create dial ini. Nah, buat teman-teman yang menggunakan Strava juga bisa melakukan sinkronisasi hasil latihan dengan akun Strava. Namun caranya agak sedikit berbeda karena tidak langsung. Di sini teman-teman perlu download aplikasi Google Fit. Nah, yang pertama teman-teman perlu melakukan sinkronisasi antara akun Oraimo dengan Google Fit. Nah, setelah akun Oraimo dengan akun Google Fit terkoneksi, teman-teman perlu melakukan sinkronisasi antara Strava dengan Google Fit. Di sini bisa masuk ke setting, terus klik link other service dan pilih connect with Google Fit. Pilih akun yang sudah didaftarkan di Google Fit.
Nah, setelah melakukan sinkronisasi tadi, jika teman-teman melakukan aktivitas olahraga, maka otomatis aktivitas olahraganya akan terupload di Strava jika sudah terkoneksi atau dilakukan sinkronisasi setelah melakukan aktivitas olahraga. Nah, untuk mengakses pengaturan cepat, teman-teman bisa swipe layar ke arah bawah. Di sini teman-teman bisa mengatur mulai dari brightness layar, terus getarannya, ada DND, baterai saver, dan lain-lain. Sedangkan untuk swipe ke arah kanan bisa teman-teman gunakan untuk akses ke menu kontrol musik. Untuk mengakses notification center atau pesan, teman-teman bisa swipe layar ke arah atas. Sedangkan untuk swipe layar ke arah kiri bisa teman-teman gunakan untuk mengakses laporan harian mulai dari aktivitas harian, langkah, jumlah kalori yang terbakar, detak jantung, dan aktivitas tidur. Nah, untuk menunya tidak banyak ya, di sini hanya fokus ke aktivitas olahraga. Jadi buat teman-teman yang nyari kalkulator ataupun game seperti di smartwatch buatan Cina yang lain, di sini tidak ada ya. Nah, untuk aktivitas perekaman olahraga diklaim mampu merekam hingga 133 jenis olahraga. Di sini ada banyak olahraga yang bisa teman-teman pilih, mulai dari aktivitas outdoor hingga aktivitas indoor. Buat teman-teman yang suka aktivitas outdoor, jangan khawatir karena smartwatch ini sudah dilengkapi dengan GPS dan untuk lock GPS-nya juga lumayan cepat. Nah, di sini sudah langsung ketemu sinyal GPS. Sudah terkunci ya, ini nyala hijau terus. Nah, teman-teman tinggal klik play untuk merekam aktivitas olahraga. Nah, buat teman-teman yang suka renang, jangan khawatir karena Oraimo Watch 2 ini aman untuk digunakan berenang karena sesuai dengan klaim dari pabriknya. Di bagian box di sini bisa dilihat bahwa jam tangan ini tahan hingga 5 ATM atau sekitar 50 meter kedalaman airnya. Nah, sebelum menggunakan fitur GPS atau merekam aktivitas olahraga di outdoor atau luar, teman-teman dianjurkan untuk melakukan update GPS agar posisinya lebih presisi saat perekaman. Nah, untuk kemampuan dari GPS-nya nanti akan saya langsung coba untuk bersepeda di luar. Nanti kita lihat apakah ada gejala sinyal hilang atau tidak saat digunakan. Hari ini saya akan mencoba fitur perekaman aktivitas olahraga dan juga GPS dari Oraimo Watch 2. Untuk lock GPS-nya lumayan cepat, jadi nggak perlu menunggu lama. Terus hasilnya ternyata juga cukup akurat, tidak ada gejala sinyal hilang saat digunakan. Untuk menu pemantauan kesehatan di sini ada 3. Yang pertama heart rate, terus ada kadar oksigen dalam darah dan juga aktivitas tidur. Untuk pengukuran detak jantungnya kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Nah, untuk menu pengukuran kadar oksigen dalam darah di sini membutuhkan waktu sekitar 40 detik. Untuk menu-menu lain di sini ada alarm, stopwatch, timer, kontrol musik, cuaca, find phone atau temukan ponsel. Di sini untuk find phone hanya untuk jarak koneksi Bluetooth ya, jadi nggak bisa jauh. Terus yang terakhir ada kesehatan wanita di sini untuk menghitung siklus menstruasi, dan terakhir ada setting. Nah, mungkin cukup sekian untuk review Oraimo Watch 2 ini. Untuk kelebihannya, yang pertama teman-teman bisa dapatkan jam yang sudah support fitur GPS dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini teman-teman hanya perlu merogoh kocek sekitar 500 ribuan sudah dapat smartwatch yang built-in GPS 4 satelit. Kelebihan lainnya, di sini teman-teman bisa gunakan smartwatch ini untuk renang hingga kedalaman 50 meter karena klaim pabrikan jam tangan ini mampu menahan tekanan hingga 5 atmosfer. Nah, untuk kelebihan yang terakhir adalah garansi yang jelas dari pabrikan. Di sini Oraimo memberikan garansi hingga 365 hari atau 1 tahun. Jadi buat teman-teman yang aware dengan after sales, bisa memilih jam dari Oraimo ini karena kebanyakan jam tangan dari pabrikan Cina atau impor dari Cina itu garansinya tidak jelas. Selanjutnya dari sisi kekurangan, untuk kekurangan yang pertama adalah bagian pinggiran atau frame dari layarnya ini menurut saya masih terlalu tebal. Di sini bisa dilihat ya, framenya mulai dari atas, bawah, samping juga sama-sama tebal. Terus kekurangan kedua adalah layarnya yang masih menggunakan layar jenis TFT bukan OLED atau AMOLED. Karena belum menggunakan layar AMOLED, jadi ini warna hitamnya tidak pekat ya, bisa lihat sendiri teman-teman. Terus yang kedua tidak ada fitur AOD atau Always On Display. Terus untuk layar TFT ini yang saya tahu itu untuk penggunaan baterainya itu sedikit lebih boros jika dibandingkan dengan layar jenis OLED atau AMOLED. Berikutnya adalah
watch face-nya yang terbatas. Di sini untuk watch face hasil download hanya diizinkan 1 buah saja, sedangkan watch face bawaan dari Oraimo yang sebanyak 5 buah ini tidak bisa dihapus. Kesimpulannya, dengan harga yang sangat terjangkau, jam tangan Oraimo Watch 2 ini menurut saya cukup recommended buat teman-teman yang suka olahraga untuk dibeli, karena dengan harga hanya 500 ribuan teman-teman udah dapat smartwatch yang built-in dengan GPS. Jadi teman-teman nggak perlu bawa HP lagi saat merekam aktivitas olahraga, ataupun teman-teman yang bawa HP, baterai di HP-nya itu jadi lebih awet karena GPS-nya tidak perlu nyala berlama-lama saat aktivitas olahraga. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang Oraimo Watch 2 ini, bisa tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Buat teman-teman yang tertarik untuk membeli, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan see ya.